Ini adalah bom bunker buster. Sesuai dengan namanya, bom ini dirancang untuk menghancurkan bunker, terutama bunker bawah tanah. Untuk bisa menghancurkan bunker di bawah tanah, bom ini harus mampu melakukan penetrasi yang dalam ke dalam tanah. Ia juga harus mampu menembus lapisan beton yang keras dan tebal, kemudian menghancurkannya dengan kekuatan ledakan. Bom bunker buster berperan penting jika musuh menggunakan fasilitas-fasilitas perlindungan yang dalam di bawah tanah. Beberapa negara membangun fasilitas militer di bawah tanah, baik sebagai tempat perlindungan tokoh-tokoh penting maupun sebagai tempat menyimpan aset-aset strategis, semisal pesawat tempur, rudal, sistem komputer, cadangan amunisi, dan lain-lain. Bom konvensional yang meledak di permukaan tanah tidak mampu membuat kerusakan terhadap fasilitas bawah tanah tersebut. Untuk itu, diciptakan bom khusus yang dikenal sebagai bunker buster. Bom bunker buster ini adalah GBU-57, atau untuk lebih mudahnya kita sebut saja GBU-57. Dikenal juga dengan nama MOP, Massive Ordnance Penetrator. Bom ini diklaim mampu menembus tanah hingga kedalaman 60 meter. Untuk beton dengan kekuatan 10.000 PSI dapat ditembus hingga setebal 8 meter. Senjata bunker buster sebelumnya memiliki bobot dan penetrasi yang lebih kecil. Contohnya, BLU-109 yang dibuat sejak tahun 1985 memiliki kemampuan penetrasi beton setebal 2 meter. Baru-baru ini, Israel menggunakan BLU-109 untuk membom markas bawah tanah Hizbullah di Lebanon. BLU-109 tersebut dipasangi kit pengendali JDAM maupun Space 2000 agar menjadi bom presisi tinggi. Dengan kemampuannya menembus tanah, bom ini menghancurkan pondasi dan basement dan meruntuhkan gedung di atasnya. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja dari bunker buster. Bagaimana bom tersebut bisa menembus sangat jauh ke dalam tanah. Untuk bisa menembus jauh ke dalam tanah atau menembus struktur beton yang keras, ada 3 faktor utama yang harus dimiliki oleh bom tersebut. Yang pertama, energi kinetik yang besar. Kemudian, material yang keras. Dan ketiga, detonasi atau peledakan yang ditunda. Maka, untuk menciptakan bom bunker buster yang efektif, harus meningkatkan faktor pertama dan kedua, yakni energi kinetik dan kekerasan material, serta mengoptimalkan faktor ketiga, yakni waktu detonasi. Mari kita bahas mulai faktor pertama, yakni energi kinetik. Untuk bisa menembus material padat seperti tanah atau beton, dibutuhkan energi kinetik yang besar. Sesuai dengan rumus energi kinetik, yakni setengah mv², maka besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni m atau massa dan v atau kecepatan. Kita bahas dulu faktor v atau velocity alias kecepatan. Karena bom bunker buster umumnya dijatuhkan dari pesawat terbang dan tanpa roket pendorong, kecepatan jatuhnya mengikuti rumus jatuh bebas. V sama dengan G kali T atau percepatan gravitasi dikali waktu. Nilai G atau gravitasi relatif tetap, maka yang bisa ditambah adalah nilai T atau waktu. Dalam hal ini, jeda antara saat bom dilepaskan hingga mencapai tanah. Agar nilai waktu atau T tersebut besar, maka jarak harus jauh, dalam artian tinggi. Intinya, semakin tinggi posisi menjatuhkan bom, kecepatan saat mencapai permukaan bumi akan semakin besar. Untuk itu, bom bunker buster harus dilepaskan dari ketinggian. Jika dilepaskan dari ketinggian hanya 50 meter, tidak akan ada gunanya. Tetapi, rumus V sama dengan G kali T berlaku dengan mengesampingkan hambatan udara. Ini hanya berlaku sesuai rumus di kondisi hamba udara. Dalam ruang hamba udara, bola bowling dan bulu angsa jatuh dengan kecepatan yang sama. Dalam kondisi ini, massa atau bobot tidak berpengaruh terhadap kecepatan jatuh.
Tetapi, dengan adanya udara atmosfer, ada faktor lain yakni drag atau hambatan udara. Drag harus diperkecil, caranya dengan membuat bentuk yang aerodinamis. Kemudian, untuk melawan drag ini, energi kinetik juga berpengaruh. Artinya, ada faktor massa di sini. Dalam hal ini, massa menjadi berpengaruh terhadap kecepatan jatuh. Benda yang jatuh, kecepatannya akan terus bertambah. Tetapi, semakin tinggi kecepatannya, hambatan udara atau drag juga semakin besar. Akan ada titik keseimbangan di mana besarnya drag sama kuat dengan energi kinetik. Dalam keadaan ini, kecepatan tidak bisa bertambah lagi. Benda jatuh telah mencapai kecepatan maksimal. Ini disebut sebagai terminal velocity. Karena memiliki massa yang besar dan bentuk yang aerodinamis, bom bunker buster memiliki terminal velocity atau kecepatan maksimal yang besar. Kadang, untuk lebih meningkatkan kecepatan saat impact, bisa ditambahkan roket pendorong yang memberikan dorongan yang menambah kecepatan sebelum menghantam tanah. Disebut sebagai rocket assisted atau rocket boosted bunker buster. Beberapa bom bunker buster dilengkapi dengan tambahan roket ini. Saat menghantam tanah, massa atau bobot juga masih berpengaruh, yakni terkait energi kinetik. Semakin besar massa, semakin besar energi kinetiknya. Seberapa dalam penetrasi ke dalam tanah dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Untuk memprediksi kedalaman penetrasi dengan kecepatan di atas 200 fps menggunakan formula atau rumus sebagai berikut. D sama dengan 0,00178 kali S kali N dikali dalam kurung V per A pangkat 0,7 dikali V kurangi 100. D atau depth adalah kedalaman penetrasi. Kemudian S adalah konstanta penetrabilitas target. Tentu antara tanah, batu dan beton nilainya berbeda. N merupakan koefisien bentuk hidung atau ujung penetrator. Rumusnya untuk bentuk ogive, N sama dengan 0,18 ln per D ditambah 0,56. Ln adalah panjang hidung dan D adalah diameter. Kemudian, W per A adalah rasio antara berat penetrator dan luas penampang. Dan V adalah kecepatan. Kita tidak akan mencoba menghitung rumus ini. Takutnya, kepala kita berasap. Intinya, salah satu cara untuk menambah kemampuan penetrasi adalah dengan meningkatkan massa atau bobot dari bom tersebut. Bom GBU-57 memiliki bobot 14 ton. Bobot ini sebagian besar disumbang oleh casing dari bom ini, yakni sekitar 80%. Casing bom ini dibuat dari paduan besi kobalt atau ferrokobalt alloy. Material ini memiliki massa jenis atau densitas sekitar 8,6 gram per cm kubik, lebih berat daripada besi. Material dengan densitas yang lebih besar tentu saja ada, misalnya timbal. Tetapi timbal terlalu lunak dan akan hancur terdeformasi seperti tanah liat jika dijatuhkan dengan kecepatan tinggi. Logam lain yang densitasnya sangat besar adalah emas. Tetapi, membom musuh dengan emas 14 ton itu namanya sedekah. Material yang paling ideal adalah depleted uranium. Tetapi, material ini memiliki masalah pencemaran radioaktif. Dari pilihan-pilihan di atas, material casing untuk bom ini dipilih yang memiliki densitas relatif berat, tetapi juga kekuatan atau kekerasan yang cukup. Salah satunya adalah paduan ferrokobalt. Kemudian, agar bisa menembus material yang keras, bagian ujung dari hulu ledak terbuat dari baja paduan khusus yang memiliki nilai kekerasan yang sangat tinggi. Bom bunker buster generasi sebelumnya, yakni GBU-28, produksi pertamanya dibuat dari laras artileri bekas. Ini karena kebutuhan yang mendesak saat Perang Irak, tim yang ditugaskan membuat bom ini hanya diberi waktu 3 minggu. Akhirnya, mereka menggunakan laras howitzer M110 bekas sebagai casing bom. Casing ini diisi bahan peledak tritonal seberat 306 kg. Kemudian, bagian ujung ditutup dengan baja berbentuk ogive. Baja ini dikeraskan dengan heat treatment atau perlakuan panas. Produksi selanjutnya, casing baja ini dibuat khusus dari baja Eglin Steel ES1.
namun dengan bobot dan ketebalan yang sama dengan laras artileri bekas yang digunakan sebelumnya. Dengan material yang berat dan keras, bom bunker buster bisa menembus struktur beton yang sangat tebal. GBU-28 mampu menembus tanah sedalam 50 meter atau lapisan beton dengan ketebalan lebih dari 5 meter. Ini adalah uji coba penetrasi GBU-28 yang dilontarkan dengan kereta luncur berpendorong roket. Bom tersebut mampu menembus beton setebal 6,7 meter dan masih terlontar sejauh 800 meter setelah menembus beton. Kemudian, faktor efektivitas yang ketiga adalah waktu peledakan atau detonasi. Bom bunker buster menggunakan delay fuse yang baru akan meledak beberapa detik setelah menghantam tanah atau target. Ketika menghantam permukaan tanah, fuse ini akan aktif, tetapi tidak langsung meledak. Penundaan ini memberi waktu bagi bom untuk terus bergerak menembus tanah. Barulah setelah mencapai kedalaman maksimal, bom ini akan meledak. Faktor lain terkait efektivitas bom bunker buster adalah akurasi. Agar mengenai sasaran secara tepat, maka bom ini dilengkapi dengan sistem kendali yang menjadikannya bom pintar atau smart bomb. Istilah lainnya adalah precision guided munition. Metode pengendalian bermacam-macam. Ada yang menggunakan laser, GPS, maupun navigasi inersial. Di sini, kita tidak akan bahas cara kerja dari sistem kendali bom pintar, karena kita sudah pernah membahasnya. Silakan dilihat di video tentang cara kerja bom pintar. Itulah cara kerja dari bom bunker buster. Dengan bom ini, fasilitas perlindungan bawah tanah tidak lagi aman. Setidaknya, yang masih berada pada jangkauan kedalaman bom ini, yakni sekitar 60 meter. Terowongan bawah tanah tempat Iran menyimpan rudal-rudal balistiknya dikabarkan memiliki kedalaman 500 meter di bawah tanah. Sampai jumpa.